Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Hanin. Saya Dea Anita Putri. Saya Dila Afrianti. Saya Dini Febrianisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban dari materi pada LKM 1, yaitu tentang pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Kenapa hasrat ingin tahu dikatakan sebagai dasar orang meneliti? Ilmu pengetahuan bermula dari kekaguman manusia terhadap alam semesta. Hal tersebut mendorong mereka untuk mengetahui apa rahasia dan gejala-gejala alam semesta, serta yang terkandung di dalamnya. Memang manusialah yang sepantasnya mempelajari alam dengan segala isinya, karena manusia dilebihkan oleh sang penciptanya dengan akal. Oleh karena itu, manusia memiliki hasrat ingin tahu. Dengan bermodalkan rasa ingin tahu inilah manusia bertanya-tanya dalam hatinya tentang sesuatu yang diamatinya. Wah, contoh yang menunjukkan hasrat ingin tahu yang mendorong seseorang meneliti. Hasrat ingin tahu manusia akan terpuaskan jika mereka memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakan. Contoh pertanyaan yang timbul dari rasa ingin tahu diantaranya adalah: kenapa daun itu berwarna hijau, kenapa bunga itu berwarna-warni, kenapa pohon itu ada yang subur, ada yang tidak, kenapa pohon itu ada yang berbatang kayu dan ada yang berbatang lunak, kenapa ada manusia yang tinggi dan pendek. Tentunya sangat banyak lagi pertanyaan yang timbul dari diri seseorang karena hasrat ingin tahunya. Dengan contoh maksud dari pendekatan non-ilmiah. Pendekatan atau metode non-ilmiah yaitu pendekatan atau metode yang tidak mengungkapkan langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol dalam mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, pendekatan non-ilmiah mempunyai banyak kelemahan. Sebagian penulis ada yang menyebut pendekatan ilmiah dan ada pula menyebut metode ilmiah karena pembaca sering tidak membedakan antara metode dengan pendekatan, walaupun pada hakikatnya berbeda. Di sini kita tidak mempersoalkan perbedaan antara kedua istilah tersebut. Dalam uraian berikut kita akan menggunakan istilah pendekatan. Pendekatan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum dipertemukannya metode ilmiah. Dilakukan berbagai cara, diantaranya ialah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan, menggunakan akal sehat atau common sense, menggunakan intuisi, melalui wahyu, melalui usaha coba-coba atau trial and error, dan lain sebagainya. Sudarto, 1996. Selanjutnya pertanyaan nomor 2B, jelaskanlah dengan contoh 5 macam pendekatan non-ilmiah. Ada 5 macam pendekatan non-ilmiah yang sering digunakan untuk mencari kebenaran, ialah sebagai berikut. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat merupakan serangkaian konsep atau bagan konseptual untuk digunakan secara praktis. Juga, akal sehat dapat digunakan untuk menyimpulkan hal yang benar. Akal sehat dapat menghasilkan kebenaran dan dapat menyesatkan. Contohnya, sekitar abad ke-19, banyak pendidik meyakini bahwa hukuman merupakan alat utama dalam pendidikan. Kebenaran yang diyakini ini terbukti salah setelah diadakan penelitian. Hasil penelitian dalam bidang psikologi dan pendidikan menunjukkan bahwa alat yang baik bagi pendidikan bukan hukuman, melainkan ganjaran. Karena kebenaran yang diperoleh dari akal sehat sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang menggunakannya, maka sering orang mempersempit pengamatan kepada hal yang bersifat negatif saja. Karena itu, akal sehat dapat menjurus kepada prasangka atau bias. 2. Pendekatan intuisi. Dalam hal ini, kebenaran diperoleh melalui proses yang tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kebenaran dengan intuisi diperoleh secara cepat sekali, melalui proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir, ataupun melalui suatu renungan. Hal ini terjadi tanpa melalui suatu pemikiran. Contohnya, seseorang ditawari suatu jabatan secara spontan, tanpa suatu pemikiran dan perenungan, ia menolak tawaran tersebut. Sebelum melakukan penolakan secara spontan, tentu ia telah memiliki akumulasi pengetahuan atau pengalaman tentang jabatan itu yang dikaitkan dengan kondisi yang dimilikinya. Kebenaran yang diperoleh secara intuisif sukar dipercaya karena kebenaran ini tidak menggunakan langkah yang sistematis dan terkendali untuk memperolehnya. 3. Penemuan kebetulan dan coba-coba.
Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana dan tidak dapat diperhitungkan lebih dulu. Perolehan kebenaran dengan cara ini banyak terjadi dan berguna. Contohnya penemuan kristal urease oleh Dr. J.S. Summers yang terjadi pada tahun 1926. Pada suatu hari, Summers sedang bekerja dengan ekstrak aseton. Karena dia ingin bermain tenis, ekstrak aseton tersebut disimpannya di dalam kulkas. Ketika dia ingin meneruskan percobaan dengan ekstrak aseton yang disimpannya di dalam kulkas, dilihatnya telah timbul kristal-kristal baru pada ekstrak aseton tersebut. Ternyata kristal-kristal tersebut adalah enzim urease yang amat berguna bagi manusia. Penemuan melalui coba-coba adalah melakukan sesuatu secara aktif dengan mengulang-ulang pekerjaan tersebut berkali-kali dengan menukar-nukar cara dan materi. Pengulangan tersebut dilakukan tanpa dituntun oleh suatu petunjuk yang jelas sampai seseorang menemukan sesuatu. Contohnya, trial and error secara tradisional menjadi metode utama untuk menemukan obat baru seperti antibiotik. Ahli kimia hanya mencoba bahan kimia secara acak sampai mereka menemukan satu dengan efek yang diinginkan. Penemuan dengan trial and error memakan waktu yang lama, memerlukan biaya yang tinggi, dan selalu dalam keadaan meraba-raba. Yang keempat yaitu prasangka. Prasangka merupakan penggeneralisasian yang lebih luas daripada akal sehat. Sebenarnya prasangka bisa digunakan untuk mengawali suatu penyidikan, tetapi belum bisa untuk menetapkan suatu kebenaran. Namun dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terhindar dari prasangka. Contoh prasangka yaitu kasus seorang mahasiswi yang nilainya banyak yang baik, padahal di dalam kelas nampaknya ia tidak begitu menonjol daripada teman-temannya, dan kebetulan ia merupakan seorang mahasiswi yang cantik. Oleh karena itu, teman-temannya menyimpulkan bahwa nilai baik yang ia peroleh adalah karena dosen-dosen tertarik dan senang kepadanya. 5. Penemuan kebenaran karena kewibawaan. Kebenaran ada kalanya diterima karena dipengaruhi oleh kewibawaan seseorang. Pendapat dari seorang ilmuwan yang berbobot tinggi ataupun yang mempunyai otoritas dalam bidang ilmu dan mempunyai banyak pengalaman sering diterima begitu saja tanpa perlu diuji kebenarannya terlebih dahulu. Misalnya, pernyataan dari seorang ilmuwan dalam suatu forum ilmiah atau pernyataan seseorang yang menjadi kunci dalam kelompok tertentu. Pernyataan-pernyataan mereka diterima begitu saja tanpa diuji terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan 3A, jelaskan maksud pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ialah pendekatan yang menggunakan langkah-langkah ilmiah, yaitu langkah yang sistematis dan terkontrol. 3B. Bagaimana langkah-langkah metode ilmiah dalam sebuah penelitian? 1. Merumuskan masalah. Mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah, tidak akan terjadi penelitian, karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan, merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batasannya dan faktor yang terkait dan dapat diidentifikasi. 2. Kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk konstelasi permasalahan yang disusun secara rasional berdasarkan premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Kajian terhadap teori merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berpikir, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas masalah. 3. Mengajukan hipotesis merupakan jawaban sementara masih bersifat dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir. 4. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan data yang relevan dan hipotesis yang diajukan, kemudian mengolah dan menganalisis data secara empiris untuk menguji kebenaran hipotesis. Jenis data yang diperlukan diserahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Data empiris yang diperlukan ialah data yang dapat diajukan untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini, penelitian harus menentukan jenis data, dari mana data diperoleh, serta teknik untuk memperoleh data. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara tertentu dengan cara tertentu yang memenuhi kesahihan dan keterandalan sebagai bahan untuk menguji hipotesis. 5.
5. Menarik kesimpulan. Menentukan jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan. Menerima atau menolak hipotesis. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu mempunyai kerangka kejelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya dan teruji kebenarannya. Hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian atau hasil penelitian. Temuan penelitian dibahas dan disintesiskan kemudian disimpulkan. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk proposisi atau pertanyaan yang telah teruji kebenarannya. 4A. Jelaskan hubungan penelitian dan pengembangan ilmu. Penelitian dan ilmu dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang. Oleh karena itu, tugas penelitian dan ilmu dapat dikatakan identik. Ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya penelitian dan begitu juga sebaliknya. Penelitian tidak akan berkembang jika tidak ada ilmu yang mendasarinya. Tugas penelitian dan tugas ilmu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, penelitian dan ilmu mempunyai tugas yang sama. Di sisi lain, dapat pula dinyatakan bahwa penelitian memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Penelitian menghasilkan konsep, proposisi, atau teori baru. 2. Konsep, proposisi, dan teori adalah penyusun sains. 3. Jadi penelitian akan dapat mengembangkan sains. 4. Aplikasi sains dalam kehidupan disebut teknologi. 5. Jadi penelitian secara tidak langsung akan dapat mengembangkan teknologi. Rumusan masalah atau pertanyaan untuk soal 4B, jelaskan tugas penelitian dan pengembangan ilmu. Isi masalah atau jawaban. Menurut Surya Brata, tugas peneliti dan pengembangan ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencandra atau mendeskripsikan hal-hal yang dipersoalkan. Yang kedua, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori dan merumuskan masalah-masalah mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lainnya. Yang keempat, memprediksi, mengestimasi, dan memproyeksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, serta melakukan pengendalian terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang muncul. Rumusan masalah atau pertanyaan untuk soal nomor 5. Bagaimana kiat atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memahami metodologi penelitian dan melakukan penelitian? Solusi masalah atau jawaban. Dalam melakukan suatu pekerjaan atau penelitian, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan tentu ada beberapa cara atau kiat-kiat yang dapat kita lakukan. Menurut buku Bapak Lufri, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, memahami konsep-konsep dasar metodologi penelitian, serta mempelajari contoh-contoh yang terdapat dalam buku yang terkait dengan metodologi penelitian. Yang kedua, berlatih membuat contoh konsep-konsep dasar penelitian, mulai dari menemukan masalah, merumuskan judul, membuat bab pendahuluan, kajian teori, metodologi, dan sebagainya. Yang ketiga, temukan dan pilihlah masalah yang menarik untuk diteliti atau dipecahkan. Yang keempat, bacalah berbagai macam laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang mungkin terkait dengan judul penelitian yang sedang kita ambil. Yang kelima, telusurilah literatur pendukung atau yang terkait erat dengan masalah yang akan kita pecahkan. Berbagai referensi misalnya dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah, buku teks, media elektronik, dan sebagainya. Yang keenam, kumpulkan semua teori yang terkait dengan masalah penelitian, serta catat sumbernya dengan lengkap, mulai dari pengarang, tahun terbit, judul buku, kota, penerbit, dan nomor halaman. 7. Mulailah membuat proposal penelitian. Yang 8. Berdiskusilah dengan pembimbing secara kontinu hingga proposal tuntas.
Yang 9, bila proposal sudah dianggap layak oleh pembimbing untuk diseminarkan, maka siapkan diri untuk melakukan seminar proposal. Yang 10, sebelum penelitian dilakukan, yakinkan bahwa seluruh instrumen atau alat-alat yang dibutuhkan sudah divalidasi dan sudah siap dipakai. 11, dalam melaksanakan penelitian, kendalikan seluruh faktor yang mungkin akan mempengaruhi jalannya suatu penelitian atau yang dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian. 12. Setelah pengumpulan data selesai, lakukanlah pengolahan data secara benar teknik analisis datanya dan cermat, sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. 13. Tulislah laporan penelitian menurut pola yang telah ditetapkan, dan buatlah artikel yang nantinya akan dimasukkan ke dalam jurnal sesuai dengan aturan yang berlaku.